Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis subuh Baitul Mukmin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukru lillah. Saat ini kita berada di waktu yang sangat istimewa, yaitu bulan haram. Bulan haram yang kita maksudkan adalah bulan Rajab. Yang kedua, kita berada di waktu istimewa karena kita baru saja pergantian tahun. 1 Januari 2025 5 apa 6? 6. 1 Januari 2026. Kalau Bapak Ibu menyatakan 16 Rajab 1447, apa sambungan berikutnya? Hijriyah atau Qamariyah. Nah, ini jangan sampai kita masih kagok menyebutkannya karena istilah ini adalah istilah Al-Quran. Kalau 1 Januari 2026, lanjutannya apa? Bapak menyebutnya Masehi. Nah, ya, kalau istilah Al-Qur'annya Syamsiyah. Jadi kalau Bapak Ibu ragu menyebut Masehi, seolah-olah dikaitkan dengan Al-Masih, itu Pak Haji Rudi. Kemudian juga ragu menyebutkan Miladiyah, karena milad itu artinya lahir. Yang dimaksud lahirnya siapa? Lahirnya si Eta, ya. Nah, maka nggak usah ragu-ragu. Gunakan saja istilah Al-Quran 1 Januari 2026 Syamsiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, karena ngajinya sudah puluhan tahun, dari mana istilah ini kita ambil? Jadi kita mengucapkan, kita memikirkan, kita merasakan, jangan sampai keluar dari petunjuk-petunjuk agama. Kalau kita mengatakan 1 Januari 2026 Syamsiyah, dasarnya apa? Sudah dibahas ini? Sudah. Apa dasarnya? Sebelah ujung sana menyebutnya 12 bulan. Kalau itu ayat 36 surat At-Taubah. Ya, yang ini saya kemarin konfirmasi sama Ustadz Fatah, apakah sudah dibahas soal Rajab? Sudah. Ayatnya berapa yang dibahas? Semula menyebut ayat 46 At-Taubah. 46 apa 36? Oh ya 36. Begitu ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Benar ayat 36 ya.
Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ujung ayatnya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau ayat itu menjelaskan satu tahun itu 12 bulan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ditetapkannya? Sejak menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya bulan haram sama bulan Muharram? Apa bedanya? Nah, kalau bulan haram itu ada 4. 1 Rajab, sekarang kita telah berada di tanggal 16. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga Dzulhijjah. Yang keempat Muharram. Itu kalau bulan haram. Kalau bulan Muharram, kalau bulan Muharram itu adalah bulan pertama kalender Hijriah. Itu bedanya antara bulan haram sama bulan Muharram. Bedanya bulan haji sama bulan Dzulhijjah. Ini supaya sebagai seorang muslimah yang punya petunjuk Al-Quran yang lengkap isinya, supaya tidak ragu dalam soal ini. Apa bedanya bulan haji sama bulan Dzulhijjah? Apa bedanya? Sama saja ya. Nah, ini kalau dicoba, siapa yang bilang sama? Nggak ada juga yang angkat tangan. Siapa yang bilang tidak sama? Nggak ada juga. Nah, begitu ya. Lihat supaya tahu perbedaannya, lihat ayat 197 surat Al-Baqarah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Kalau kalimatnya adalah bulan-bulan tertentu, 1 bulan atau banyak bulan? Banyak bulan. Kalau begitu bulan haji itu bukan 1. Tapi kalau Dzulhijjah hanya 1. Apa bedanya? Nah, begitu ya. Ayat 197 surat Al-Baqarah itu Allah nyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang diketahui. Nah, dari sini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud bulan-bulan tertentu bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 itulah yang disebut bulan haji. Tapi kalau bulan Dzulhijjah hanya 1. Apa itu? Bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Paham sampai sini? Nah, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan kita. Karena ini istilah-istilah di dalam Al-Quran. Bulan haram 4, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi kalau bulan Muharram hanya 1, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kalau bulan haji ada 3, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah hanya 1, yaitu bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan wawasan kita, karena semua ini istilah Al-Quran. Pak Rudi, ada yang mau ditanyakan? Kalau bulan haji ada, kan hanya 1 bulan, pada bulan itu saja kita mengatakan. Ini itu. Mudah-mudahan Pak Rudi mendapatkan kesempatan entah umroh, entah haji, mulai bulan Ramadan, nanti 4 bulan di sana, stay di sana, sampai selesai bulan haji. Nanti akan ketemu orang-orang yang pakaian ihramnya itu mulai 1 Syawal. Nah, terus saja sampai nunggu. Dan mereka itu seperti penduduk nomaden begitu,
pindah dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, mereka itu tidak membawa bekal apa-apa, hanya membawa bekal izin iqamah namanya, izin tinggal, itu dari masjid ke masjid, itu melaksanakan ibadah. Nah, pertanyaan Pak Rudi bagus, ini sekaligus mengklarifikasi ilmu kita, karena ini petunjuk Al-Quran dan petunjuk sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa 3 bulan? Kan hanya bulan itu saja. Iya, puncaknya itu bulan Dzul Hijjah. Wukuf tanggal 9, begitu ya. Tanggal 10 mulai jumrah, begitu. Kemudian 11, 12, 13 jumrah. Setelah itu balik ke Makkah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, selesai. Itu pelaksanaan puncak ibadah haji. Tapi kalau namanya haji boleh mulai pakaian ihram sejak 1 Syawal. Kira-kira Pak Rudi betah apa enggak? Berat itu ya. Tapi mereka Masya Allah itu luar biasa. Mereka betah berpakaian ihram karena memang boleh. Ihram umrah haji mulai Syawal nanti memanjang sampai terakhir bulan Dzul Hijjah. Itulah petunjuk ayat 197 surat Al-Baqarah. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Coba tolong dibaca terjemahnya. Ada yang sudah ketemu? Ya, boleh dibaca, Bu. Pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Bulan-bulan berarti bukan 1 bulan. Kalau puncaknya memang dalam 1 bulan, yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya disebut Dzulhijjah yang artinya memiliki haji, itu karena letaknya, tempatnya, waktunya untuk puncak pelaksanaan ibadah haji. Sama dengan ungkapan Pak Rudi, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Loh kan haji itu ada tawaf, tidak di Arafah. Ada. Itu maksudnya puncak ibadah haji adalah Arafah. Sama dengan puncak waktu pelaksanaan ibadah haji adalah Dzulhijjah. Tapi ibadah haji sendiri dimulai dari ihram, kemudian umroh dan seterusnya sampai menunggu puncak haji itu bisa dilakukan sejak bulan Syawal. Itu sebabnya Masya Allah. Kalau Bapak Ibu teliti di dalam membaca Al-Quran, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, apa ending atau tujuannya bulan Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Coba ayat 97 tadi, 197 tadi, wa tazawwadu. Ini kaitannya dengan haji. Fa inna khairaz zadit taqwa. Ada ya? Berbekallah kalian, boleh dibaca terjemahnya? Ya. Stop. Bawalah bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang dihasilkan dari mana? Dari Ramadan. Wow, ya. La'allakum tattaqun. Ramadan untuk membina diri menjadi orang bertakwa. Nah, bekal takwa dari Ramadan inilah yang kemudian menjadi bekal terbaik terutama bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji. Wa tazawwadu. Berbekallah kalian. Dan bekal terbaik adalah takwa. Itu rangkaian antara puasa Ramadan dengan ibadah haji ayat 197 surat Al-Baqarah itu. Begitu Pak Rudi. Jadi Bapak boleh kalau mau haji supaya betul-betul puas sempurna, maka lebaran ya, apalagi kalau mau itu Lailatul Qadar mulai Ramadan di Tanah Suci. Nah, begitu habis Idul Fitri tanggal 1 langsung mulai ihram untuk umrah ibadah haji. Itu sah, boleh. Tapi tadi itu jarang yang kuat, kecuali orang yang memang
betul-betul memiliki tekad yang luar biasa. Itulah petunjuk al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Karena kalimat Al-Qur'annya bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang diketahui, yang dimaklumi itu, yang dimaksud itu adalah sabda Nabi mulai bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Begitu Pak Rudi. Masih ada yang ragu? Nah, kalau masih ragu nanti baca ayatnya, baca hadisnya. Ayatnya 197 surat Al-Baqarah, hadisnya nanti yang paling mudah di kitab Bulughul Maram. Itu ada berkaitan dengan bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Coba dulu. Apanya? Iya. Ini jangan dikaitkan dengan visa. Visa itu izin negara administratif. Kalau syariat, nah itu mulainya seperti itu. Nah kalau tidak, ini berarti tidak bisa ya, tidak bisa. Karena memang ada batasan negara. Nah, bagaimana memadukan ini? Ayat di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemegang kekuasaan di antara kalian. Pemegang kekuasaan dalam hal ini negara administrasinya menetapkan bahwa tidak boleh lebih dari 3 bulan, itu yang diikuti. Nah, syariat ternyata lebih leluasa. Boleh 3 bulan, boleh itu hanya Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Kalau visanya membatasi hanya 1 bulan misalnya, laksanakan sesuai dengan ketentuan negara. Nah ini kalau dalam kajian fikih, antara syariat yang luas, sementara ada pembatasan penguasa, itu namanya takhsisul am, yaitu hukum spesifik terhadap hukum-hukum yang umum yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis. Itu dalam kajian fikih dan usul fikih. Paham? Ada lagi? Baik. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mumpung di bulan Rajab. Seandainya ibu didatangi Nabi, lalu ditanya, apa amalan unggulan kalian di bulan Rajab ini? Apa kira-kira Pak Rudi? Kalau didatangi Nabi, ya, ketemu Nabi kemudian ditanya, Bu, Pak, amalan unggulan Bapak Ibu di bulan Rajab, bulan mulia, bulan haram, sesuai ayat 36 surat At-Taubah tadi itu, minha arba'atun hurum, apa amalan unggulan Bapak Ibu sekalian? Baca Quran, Pak Rudi puasa, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Masya Allah. Berarti kesimpulannya masih perlu ngaji. Ya. Coba kita pahami betul, Rajab bulan haram, bulan mulia. Mengapa bulan Rajab termasuk bulan mulia, bulan haram yang ditetapkan oleh Al-Quran? Kemuliaannya terletak di mana? Ada apa dengan bulan Rajab? Ada peristiwa apa? Isra, Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa enggak? Bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam catatan sejarah adalah 27 Rajab. Baik. Oleh-oleh yang paling utama untuk apa Nabi di Isra Mi'raj kan apa? Salat. Nah, kalau begitu amalan yang paling utama di bulan Rajab apa kalau begitu? Nah, meningkatkan
kualitas sholat. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Baca Quran bagus. Tapi namanya bulan Rajab, khusus bulan Rajab itu adalah momentum terpenting untuk meningkatkan kualitas sholat terutama yang 5 waktu. Karena apa? Bulan Rajab, bulan haram yang ditetapkan melalui ayat 36 surat At-Taubah itu mulianya bulan Rajab karena ada peristiwa mulia yaitu Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isra Mi'raj itu dalam rangka menetapkan sholat wajib 5 waktu. Kalau begitu kesimpulannya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan catatan sejarah, maka amalan yang paling utama di bulan Rajab adalah meningkatkan kualitas sholat. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu saya pernah menyampaikan berkaitan dengan ayat hafizu. Maka saatnya kita perhatikan ayat 238 hafizu. Surat Al-Baqarah, alas sholawati wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Jaga-jaga, pelihara sholat kalian. Semua sholat, terutama yang wajib. Nah, termasuk di dalamnya sholat wusta, sholat pertengahan. Ini sudah pernah ditanyakan dan sudah dibahas. Sholat pertengahan maksudnya asar, kalau menghitungnya dari sholat subuh. Sholat wusta maksudnya maghrib, kalau menghitungnya dari sholat zuhur. Wakumu, laksanakan sholat itu lillahi karena Allah. Ini syarat diterimanya sholat, yaitu ikhlas. Qanitin, juga khusyuk, itu syarat sempurnanya sholat. Saya sudah pernah sampaikan syarat sholat ada berapa? Halo? Syarat sholat ada berapa? Berdasarkan ayat 238 surat Al-Baqarah itu, hafizu alas sholawati was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Syarat sholat ada 4. Ini kalau santri Baitul Mukmin jangan jawab syarat sholat ada berapa? Wudhu. Nah, itu namanya syarat sah. Baru satu jenis syarat sholat. Syarat sholat ada 4. 1 syarat wajib. Salah satunya yang kena kewajiban sholat adalah orang yang waras. Ya, orang yang tidak ODGJ. Maka kalau ingin bebas dari kewajiban sholat, begitu, itu pengumuman resmi itu. Ya, pengumuman resmi. Syarat sah, itulah toharoh bersuci. Maka ada wudhu, mandi, membersihkan najis dan lain-lain, itu syarat sah. Yang ketiga syarat diterima, yaitu ikhlas. Begitu, masjid kinclong, pakaian baru, segalanya serba baru, tapi kalau niat ibadah di masjidnya, sholatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah tidak berkenan menerima. Ini amal kolbu, keikhlasan. Makanya niatnya di awal, usolli dan seterusnya. Letak niat ada di mana? Ada di hati. Maka hatinya harus diisi la ilaha illallah agar bisa ikhlas. Kalau hatinya diisi yang lain-lain, maka ikhlasnya hanya di mulut. Tapi hatinya ada motivasi lain. Itulah arti dari wakumu lillahi. Nah, qanitin itu artinya khusyuk. Itulah syarat sempurnanya sholat. Jadi, santri Baitul Mukmin kalau ditanya ada berapa syarat sholat, ada 4. Syarat wajib, syarat sah, syarat diterima, dan syarat sempurna. Itulah dari ayat 238 surat Al-Baqarah. Hafizu alas sholawati was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Menyela sedikit sebelum lanjut soal sholat.
Kalau pergantian Januari, 1 Januari 2026 yang kita sebut Syamsiah, dasarnya apa? Tadi pertanyaan itu belum dijawab. Apa dasarnya? Nah, catat baik-baik, buka Al-Qur'annya, dasarnya ayat 5 surat Yunus, setelah surat Taubah. Ini biasanya memang jarang disentuh. Berkaitan dengan pergantian tahun 1 Januari 2026 atau 2000 berapa berikutnya. Surat Yunus ayat 5. Kebetulan posisinya, ini Ustadz Fatah sedang tidak ada, posisinya itu persis dengan surat At-Taubah ayat 36 bagian kiri, lembaran kiri ayat paling bawah. Ada yang sudah ketemu? Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Betul, Bu? Boleh dibaca terjemahnya? Mm-mm. Mm-mm. Agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tahun dan waktu apa yang dimaksud? Tahun dan waktu yang ditetapkan berdasarkan peredaran matahari dan peredaran bulan, seperti yang disebut di dalam awal ayat itu. Jadi kalau begitu, kalender yang senantiasa yang selama ini disebut Masehi Miladiah, yang menurut bahasa Al-Quran adalah Syamsiah, itu diakui oleh Al-Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'an. Ini istilah Al-Quran, istilah baku, Bapak Ibu jangan salah menggunakannya. Ya. Kalau wajah bersinar, itu kira-kira pujian yang baik apa baik? Hah? Wajah ibu bersinar. Kira-kira baik apa baik? Baik. Coba perhatikan, kembali dibaca ayatnya. Dibaca terjemahnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Matahari memang bersinar, tapi ada nuansa apa matahari itu? Bedakan cahaya sama sinar. Ini istilah Al-Quran. Matahari sifatnya apa? Panas. Maka kalau Pak Rudi dipuji, Pak Rudi wajahnya bersinar. Ibu mulai ketawa, mulai paham ini. Ini artinya wajahnya membawa nuansa panas. Maka hati-hati memuji, apalagi mohon maaf, kalau ini memuji orang yang wafat. Oh, saya tadi lihat Bapak itu wajahnya bersinar. Hati-hati. Bersinar itu sifat matahari, ada bagusnya, tapi ada efek lain yaitu panas nuansanya. Maka Al-Quran membedakan kalau matahari bersinar, kalau bulan bercahaya. Sekarang saya tanya lagi, Ibu mau nggak dipuji wajahnya bersinar? Nah, mulai sadar ya, mulai sadar di sini. Itu istilah Al-Quran loh, bukan istilah karangan kita. Allah menjadikan matahari bersinar, itu benar. Tapi sinar matahari memang bagus, bermanfaat, tapi ada nuansa panas. Jadi kalau melihat wajah bersinar itu berarti ini wajahnya begitu melihat itu nuansanya memancing amarah saja. Masya Allah. Beda kalau bulan. Wal qamara nuron. Kalau bulan itu bercahaya. Memberikan penerangan yang menyenangkan tanpa ada efek samping yang namanya suasana panas. Itulah bedanya matahari dan bulan. Nah, jadi pergantian tahun 1 Januari itu sesungguhnya esensinya diakui oleh Al-Quran. Karena apa? Perhitungannya berdasarkan peredaran matahari. Ayat 5 surat Yunus. Kalau peredaran bulan itu melahirkan kalender Hijriah atau istilah Al-Qur'annya Qamariyah. Kalau peredaran kalender yang dihitung berdasarkan peredaran matahari dan itu takdir Allah wa qaddarahu.
Allah yang membuat, yang menakdirkan, menetapkan orbit-orbitnya itu agar kalian mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan waktu, termasuk peredaran matahari yang melahirkan kalender Syamsiah dalam bahasa Al-Quran, bahasa umumnya kalender Miladiah, bahasa lainnya adalah kalender Masehi. Esensinya diakui oleh Al-Quran. Paham ya sampai sini? Jadi Bapak Ibu nggak usah nyesek kalau ada mendengar kalimat selamat tahun baru. Nah, kemarin saya kirim kepada Pak Rudi itu, selamat tahun baru 1 Januari ya, tapi saya kasih di itu Samsiah. Ya, oh, Pak Rudi mulai paham, oh iya ini istilah Samsiah ini kalender matahari ya, Samsiah. Nah, dua-duanya ini kaitannya dengan ibadah. Allah ciptakan matahari bulan beredar sesuai dengan orbit-orbitnya. Nah, nanti ayat 5 ya, ayat 5 surat Yunus itu sambungannya di surat favorit yang sering Bapak Ibu baca. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Surat Yasin. Nah, wal qamar qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ada di dalam surat Yasin itu. Ya. Ditutup dengan kalimat lan syamsu tajri. Jadi tidak mungkin matahari mendahului bulan, itu aturan Allah sudah begitu. Itu adalah zalika takdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah. Jadi peredaran waktu baik berdasarkan perhitungan matahari maupun bulan itu sama-sama takdir qada qadar Allah yang diletakkan di alam, maka yang tidak mengenal Allah disebut hukum alam. Itu adalah bagian dari takdir Allah. Dalam pandangan Islam yang disebut hukum alam adalah hukum-hukum Allah yang diletakkan pada alam, termasuk peredaran matahari dan bulan. Ayat Al-Qur'annya jelas. Dzalika takdirul azizil alim. Nah, dua-dua ini, baik matahari dan bulan, itu adalah untuk pedoman ibadah bagi seorang muslim. Begitu ya. Salat pedomannya apa? Matahari. Hanya sekarang saja lebih banyak melihat jam. Tapi awalnya peredaran matahari adalah untuk perhitungan waktu salat. Ayatnya lihat di ayat 78 surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ya. Tegakkan, laksanakan sholat sejak tergelincir matahari, berarti pedoman sholat itu memakai peredaran matahari. Ila ghasaqil laili, sampai gelap malam. Wa qur'anal fajri. Al-Quran tidak menyebut jam, tapi menyebut fajar. Wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ayat 78 surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Ini artinya pelaksanaan sholat 5 waktu berkaitan pedomannya adalah peredaran matahari. Baik. Kalau peredaran bulan untuk apa? Ramadan. Nah, coba lihat di ayat 189 surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, para sahabatmu bertanya tentang hilal. Ya, ayat 189 kalau tidak salah sebut. Coba dilihat, dicek supaya nanti ketika pergantian tahun, pelaksanaan ibadah, Bapak Ibu tidak gampang, tidak ragu karena jelas ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Ayat 189 surat Al-Baqarah. Benar? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Boleh dibaca terjemahnya? Tentang bulan sabit hilal. Nah, terus apa petunjuk Allah? Itu adalah penunjuk waktu. Terus
dan ibadah haji. Jadi kalau begitu, ada ibadah yang pelaksanaannya berpedoman kepada peredaran matahari, yaitu sholat. Ada ibadah yang berkaitan dengan peredaran bulan, yaitu antara lain haji. Maka ayat 197 tadi, haji itu pada bulan-bulan tertentu. Bulannya apa? Nah, ini bukan tidak kaitannya bulan pelunasan biaya haji, Bu Haji. Ini berkaitan pelaksanaan ibadah haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Mawaqitun linnas wal haji. Tadi sudah disebut puasa. Puasa menggunakan apa? Matahari apa bulan? Matahari dan bulan. Memasuki Ramadan dan mengakhiri Ramadan itu pakai bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu ayat 185 surat ayat 184 surat Al-Baqarah. Ya. Kalau sudah melihat hilal puasa. Hadis Nabi menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kalau sudah melihat bulan, maka ada ru'yah. Nah, ada ru'yah. Wa aftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah kalian ketika sudah melihat hilal. Awal akhir Ramadan menggunakan pedoman bulan. Tapi pelaksanaan hariannya puasa itu pakai matahari. Karena apa? Dalam definisi puasa, puasa itu adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang bisa membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau begitu, santri Baitul Mukmin, jamaah Baitul Mukmin, kalau ditanya akhir puasa, ya, akhir puasa setiap hari, dalam satu hari itu, akhir puasa itu tandanya apa? Terbenam matahari, bukan azan maghrib. Ya. Tidak ada definisi dalam kitab manapun yang menyatakan puasa itu sejak terbit fajar sampai terdengar azan maghrib. Tidak ada satupun kitab yang menyatakan begitu. Apalagi kalau yang azan maghrib itu berbuka lebih dulu. Sementara masyarakat mendengar azan maghrib, kok tidak azan-azan? Rupanya muazzinnya buka lebih dulu karena sudah tahu ini sudah saatnya buka, walaupun belum terdengar azan, tapi matahari sudah terbenam. Itu akhirnya puasa hari itu sudah berakhir. Nah, oleh karena itu supaya benar-benar clear dengan definisi puasa, jangan sampai menggunakan definisi puasa itu menahan diri makan, minum, dan yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terdengar azan maghrib. Tidak ada definisi begitu. Yang ada adalah sampai terbenamnya matahari. Nah, kebetulan saja terbenamnya matahari itu tanda datangnya maghrib yang kemudian ditandai dengan azan. Kalau azan 6:30 boleh apa enggak? Azan maghrib. Ya. Azan maghrib 6:30 boleh apa tidak? Boleh, masih waktunya. Boleh. Tapi buka puasa saat itu tidak harus menunggu azan maghrib. Begitu terbenam matahari berarti sudah akhir puasa. Ini pentingnya, ya. Ini mungkin sudah kesekian kali kita ulang. Ini pentingnya supaya kita punya Al-Quran petunjuk segalanya. Oleh karena itu baca, dan baca. Supaya ilmu kita clear, mantap, tidak ada keraguan. Nah, terakhir, ada 15 siksaan orang yang mengabaikan, yang meninggalkan sholat. Sudah pernah dengar?
15 siksa orang yang meninggalkan sholat. Saya ada kitab namanya Irsyadul Ibad. Saya ngaji pertama kali kitab ini pada tahun 1976. Ya. Jadi sudah berapa tahun Pak Rudi? Sudah 50 tahun lalu saya ngaji kitab ini. Nah, salah satunya, kalau 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang jaga sholat, sudah pernah saya berikan. Ya, orang yang serius menjaga sholat diberikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aishi, akan dibebaskan dari kesempitan-kesempitan hidup. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, akan diberikan catatan amal saat hisab nanti dengan tangan kanan dan hisabnya ringan. Yang keempat, orang yang serius menjaga sholat akan diberikan kemuliaan yamurru ala sirati kalbarki, bisa melewati siratal mustaqim menuju surga secepat kilat. Dan yang kelima adalah yadkhulul jannah bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau perlu Bapak Ibu tulis ini di rumah yang gede-gede supaya ada motivasi. Kalau mendengar hadis ini, orang yang serius menjaga sholat akan diberikan 5 kemuliaan oleh Allah. Salah satunya yang paling luar biasa, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Kalau begitu, kalau ibu-ibu ditanya sama cucunya, "Nek, kenapa sholat?" Apa jawabannya? Nah, untuk masuk surga tanpa hisab. Ini cara membangkitkan semangat kita dalam sholat. Jangan menganggap sholat itu sudah biasa. Jangan sekali-kali. Karena kalau menganggap sholat itu sudah biasa, semangat untuk meningkatkan pasti lemah. Karena kalau sudah yang biasa itu sudah nggak terasa lagi. Nah, kalau masih juga hati kurang semangat meningkatkan kualitas sholat, karena tadi yang 5 itu, maka yang 15 ini perlu dipelajari, perlu diingat. Allah menyiapkan siksa 15 macam kepada orang yang meninggalkan atau mengabaikan sholat. 6 ketika masih hidup, 3 saat akan mati, 3 lagi saat di alam kubur, dan 3 lagi saat bangkit dari kubur sampai akhir. Itulah 15 hukuman orang yang meninggalkan sholat. Nah, begitu. Saya mau klarifikasi, ini sudah paham yang 15 ini? Nah, kalau belum catat, yang 6 ya. Dalam kitab ini, fa'ammal lawati fid dunya, adapun 5 siksaan yang Allah siapkan kepada orang yang mengabaikan sholat ketika masih hidup di dunia. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Yanzi'u al-barakah min umrihi, umurnya tidak ada keberkahan. Ini jawaban lain kalau ditanya, kenapa sholatnya begitu serius? Iya, supaya umur saya barokah. Kalau jawaban yang pertama tadi merasa terlalu keren gitu Pak Rudi, kenapa sholat? Iya, ini untuk jalan masuk surga tanpa hisab. Kalau merasa jawaban itu terlalu keren, nah boleh dipindah yang kedua ini. Kenapa melaksanakan sholat begitu serius? Iya, supaya umur saya menjadi barokah. Sebab kalau orang meninggalkan sholat akan dicabut keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, orang yang meninggalkan sholat itu akan dihukum oleh Allah ketika masih hidup, akan dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Ya, akan dihilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Yumha siyamas salihin min wajih. Jadi wajah kesolehannya
tidak ditampakkan oleh Allah ke hadapan manusia. Kalau bercermin sendiri sudah merasa cantik, merasa segala macam, merasa gagah. Nah, tapi kalau meninggalkan sholat, Allah akan tidak tampakkan kehebatan itu di hadapan manusia. Akan dicabut tanda-tanda cahaya kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, segala amal baiknya bisa tidak berpahala. Itu kalau orang mengabaikan sholat. Apakah tidak diberi pahala? Diberi. Karena ayat Al-Qur'annya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Melakukan kebaikan sebutir debu pun Allah akan catat. Hanya kalau nantinya untuk nambal kekurangan sholat bisa tidak cukup. Bisa minus. Oleh karena itu seolah-olah amal yang lain tidak berpahala manakala sholatnya bermasalah. Itu sebabnya bulan Rajab, bulan haram, bulan mulia, itu amalan utamanya adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Yang keberapa? Yang keempat, ini yang juga tidak kalah bahayanya. Doanya tidak didengar oleh Allah. Itu orang yang meninggalkan sholat. Orang yang mengabaikan sholat. Nah, ini jangan sampai wiridan dan doanya lebih lama, lebih khusyuk dibandingkan sholatnya. Mari kita rasakan, ada orang yang sholatnya ngebut. Nah, dalam rangka apa? Supaya ingin segera berdoa setelah sholat. Nah, biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Ini jadikan tagline 2026. Biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Sejak dulu saya sholat juga begitu. Nah, ini namanya membenar-benarkan kebiasaan. Cari kebenaran, jangan cari-cari pembenaran. Cari kebenaran, kebenaran yang dicari, jangan pembenaran. Kalau orang cari-cari pembenaran, seumur-umur nggak akan benar. Karena yang dicari pembenaran berarti yang salah. Tapi kalau dicari kebenaran, Allah akan tunjukkan yang benar. Nah, oleh karena itu kembali, dalami, baca, itu yang namanya petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, doanya tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Masya Allah. Ayat 10 surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman itu bersaudara. Nah, demikian indahnya Allah mengatur dalam syariat. Ya. Supaya meskipun kenal tidak kenal, itu tetap bersaudara, maka caranya satu sama lain supaya selalu saling mendoakan. Pertanyaannya, Bapak Ibu mendoakan orang-orang sesama beriman kapan? Saat sholat. Di mana letaknya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Coba perhatikan itu, hayati maknanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Wahai Allah, selamatkan kami. Berikan kami kehidupan yang tentram. Assalam. Berikan kami kehidupan yang bahagia. Assalam. Berikan kami kehidupan yang selamat. Assalam. Berikan hamba pada akhirnya masuk Darussalam yang namanya surga. Bukan hanya saya, tetapi wa ala ibadillahis salihin. Begitu juga berikan semuanya assalam itu kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, orang yang meninggalkan sholat tadi dicabut namanya sebagai orang soleh. Maka konsekuensinya tidak termasuk dalam doa itu. Betapa ruginya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu hanya untuk orang-orang soleh. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang mengabaikan sholat, tidak termasuk orang soleh. Maka tidak mendapatkan doa dari sesama orang beriman. Itu bahaya yang kelima.
siksa yang kelima bagi orang yang meninggalkan mengabaikan sholat, yaitu tidak termasuk dalam doa orang-orang soleh. Nah, yang keenam, hukuman Allah disiapkan untuk orang yang meninggalkan sholat ketika masih hidup akan dibenci oleh banyak orang. Sekarang kita rasakan kalau ibu bapak melihat ada teman yang tidak sholat, rasa hati bagaimana? Ya, Pak Rudi rada halus bahasanya, kurang srek. Tapi dalam kurungnya itu mangkel aja tuh melihat. Ya. Masya Allah. Kalau ada keluarga yang sholatnya kurang tampak bagus, sedih rasanya. Apalagi kita punya ilmu. Bahwa sholat itu bisa menjadi jalan masuk surga tanpa hisab. Sayang-sayang amat begitu loh. Ada waktu, ada dan segala macam. Tapi tidak meningkatkan kualitas sholat. Itu baru 6 siksa orang yang mengabaikan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, bulan Rajab bulan mulia. Ya, kemuliaan bulan Rajab karena ada Isra Mi'raj hasilnya sholat, maka amalan yang paling utama dalam bulan haram ini, bulan Rajab ini adalah meningkatkan kualitas sholat. Jangan sampai ini dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat, memberikan warning, al-musara'ah ila nawafilil khairat wat takasul anil qiyam bil wajibat min syahwatil khafiyah. Ini warning kepada yang ahli ibadah. Ya. Jangan sampai semangat mengejar amalan sunnah, tetapi abai, kurang peduli peningkatan kualitas ibadah wajib. Ingat, model yang begitu itu adalah ibadah yang sesungguhnya didorong oleh syahwat hawa nafsu dalam hati yang tidak terasa. Kalau amalan sunnah begitu dikejar, tapi begitu amalan wajib, sholat wajib 5 waktu diabaikan kualitasnya. Nah, coba kita rasa-rasakan. Sudahkah kita pernah mengklarifikasi bacaan-bacaan sholat kita kepada guru kita? Nah, begitu ya. Bacaan-bacaan sholat kita kepada guru kita. Praktek sholat kita. Gak usah jauh-jauh. 10 ayat, 10 surat terakhir dari Al-Quran yang sering kita baca dalam sholat, apakah sudah pernah ditashih, pernah disahkan oleh guru kita bahwa bacaan itu sudah benar? Kenapa ini saya katakan? Seringkali bacaan-bacaan surat-surat pendek itu memang sudah hafal sejak awal. Gitu. Sudah hafal sejak awal. Makanya kemudian membacanya berdasarkan kebiasaan, tidak berdasarkan ilmu tajwid yang benar. Padahal Al-Qur'annya jelas warattilil Qur'ana tartila. Maka sarannya, mumpung di bulan Rajab, bulan peningkatan kualitas sholat, coba sempatkan bacaan surat Al-Kafirunnya yang tepat, bacaan surat Ikhlasnya yang tepat, bacaan surat At-Tinnya yang tepat, yang betul-betul itu kita sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Sudah hafal, alhamdulillah, tapi peningkatan kualitasnya adalah sesuai dengan ilmu membaca Al-Quran yang namanya ilmu tajwid. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu salah satu saja, la a'budu. Nah, itu salahnya sudah fatal. Ya, panjang pendek dari kata la a'budu saja, itu salahnya sudah fatal. Kalau dibaca la a'budu itu benar, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu benar, bacaannya panjang. Karena sudah terbiasa baca pendek, tidak paham salah benarnya, la a'budu ma ta'budu. Nah, ini menjadi sebaliknya, saya benar-benar akan menyembah apa yang kalian sembah. Bertolak belakang dengan maksud ayat. Ini pentingnya membenahi bacaan-bacaan surat pendek yang sering kita gunakan untuk sholat. Sayang sekali, ya, sudah hafal tinggal membenahi tajwidnya.
Nah, persoalannya mau apa mau. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada pertemuan berikutnya. Nanti yang 9, 3, 3, 3, nanti kita bahas kemudian. Mumpung masih di bulan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa lisanana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ngajinya rada panas suasananya Pak Rudi. Nah, mudah-mudahan menjadi warning peningkatan kualitas sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.